Kalau kita bicara keuangan, tentunya yang paling terdampak paling besar adalah mereka yang nomor satu kalau mereka karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang organisasinya kecil, itu pertama, atau karyawan yang bekerja di bidang servis, tentunya servisnya pada saat ini jasa menurun ya. Kemudian freelancer juga sangat terpengaruh, ya. Pebisnis bisnis juga sebenarnya akan merasakan dampak yang luar biasa. Profesi apapun itu tidak akan terdampak kalau dia punya simpanan tabungan yang namanya dana cadangan atau dana darurat. Jadi dana cadangan atau dana darurat adalah dana yang kita punya untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan income kita. Jadi profesi apapun, kalau kita punya dana darurat atau dana cadangan itu tidak akan terpengaruh. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti ini kalau terjadi yang namanya penurunan ekonomi seperti sekarang ini, orang banyak di rumah dan lain sebagainya. Yang jelas nomor satu, dia betul-betul harus kejam dalam soal pengeluaran. Ya, buat mereka yang saya pernah bilang bahwa pengeluaran itu ada tiga, ada wajib, butuh, dan ingin. Orang-orang yang tinggal di perkotaan, mereka harus menahan inginnya. Mereka masuk ke dalam golongan menengah ke atas, mereka harus menahan inginnya. Wajib dan butuh mereka masih tetap bisa bayar, tapi inginnya tuh mereka harus bisa tahan. Ya, mungkin ingin ngopi, kayak ingin apa dan lain sebagainya, mereka harus bisa tahan. Ngopi mungkin masih nggak masalah. Kenapa? Karena secara uang mungkin tidak begitu mahal. Tetapi ada ingin-ingin lain yang mungkin angkanya lebih besar, yang mereka harus betul-betul berjaga-jaga untuk tidak sebaiknya jangan dulu keluarkan uang karena kondisi lagi begini. Itu yang pertama. Tetapi buat mereka yang tinggal tidak di perkotaan, di mana godaan konsumtifnya tidak terlalu besar seperti orang di perkotaan, mungkin mereka yang tinggal di pedesaan mungkin, maka yang mereka mungkin harus betul-betul tekan dan harus berkorban lagi adalah wajib dan butuhnya harus ada yang dikorbankan lagi ya, terpaksa. Cara tercepat untuk mengumpulkan dana darurat, dan ini menjadi saran juga buat para pengusaha yang harus bayar THR nantinya, maka cara tercepat adalah dia bisa menjual aset-aset yang dia punya. Kalau dia keluarga, skupnya keluarga perorangan, dia bisa menjual aset yang dia punya. Kita bisa jual atau kita bisa gadaikan. Itu bisa dengan cepat mendatangkan cash buat kita dan jadi dana cadangan. Buat pengusaha, kalau dia tidak punya simpanan untuk membayar THR, apa boleh buat, dia bisa menjual aset yang dia punya. Alternatif lain, ini ada alternatif lain. Apply. Berat banget gitu ya sama Safir ngomongnya. Berat, tapi ini memang jalan terakhir. Dia bisa mengajukan pinjaman.